Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai pewarnaan graf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma Wells-Powell. Baik, langsung saja kita akan membahas yang dimaksud dengan algoritma Wells-Powell. Nah, algoritma Wells-Powell ini adalah algoritma yang digunakan atau diterapkan dalam pewarnaan graf, di mana algoritma ini ditandai dengan cara memberi warna pada sebuah graf dengan memberi label pada simpul atau titik-titik sesuai dengan derajatnya. Jadi pada algoritma Wells-Powell ini ditandai dengan adanya kita memberi label pada setiap simpul atau pada setiap titik sesuai dengan derajatnya. Selanjutnya, tentunya pada algoritma ini ada aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, melabel titik dengan derajatnya. Tentu yang pertama ini harus kita lakukan ya dengan melabel atau memberi nama pada setiap simpul sesuai dengan derajatnya, di mana kita beri label titik atau simpulnya misalnya dengan V1, V2, V3 sampai dengan Fn. Sedemikian sehingga dv1 lebih dari dv2 lebih dari dvn atau sedemikian sehingga derajat V1 itu lebih besar dari derajat V2 atau derajat V2 itu lebih besar dari derajat V3, derajat V3 lebih besar dari derajat V4 sampai dengan seterusnya. Lalu langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita warnai titik pertama dari titik-titik yang belum berwarna. Jadi tentunya pada sebuah graf itu masih belum berwarna ya. Jadi tentunya kita memilih titik pertama dari titik atau pada dari simpul yang belum berwarna. Lalu berikan warna yang belum digunakan pada simpul pertama yang belum berwarna pada daftar simpul tersebut. Lakukanlah hal itu pada semua titik atau simpul dalam daftar secara terurut. Jadi kita melakukannya itu secara terurut. Jadi berikan warna baru ini pada setiap simpul yang tidak berdekatan dengan setiap simpul lain yang telah diwarnai. Lalu langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah jika terdapat simpul atau titik yang belum berwarna, maka kita kembali lagi ke langkah yang kedua. Kalau sudah selesai dengan titik yang pertama, maka kita terapkan lagi pada simpul kedua sampai semua simpul berwarna. Lalu selesai pewarnaan graf telah dilakukan. Nah, di sini saya sudah berikan contoh penerapan algoritma Wells-Powell dalam mewarnai sebuah graf. Nah, di bawah ini ada sebuah graf yang belum berwarna. Jadi kita akan melakukan yang namanya pewarnaan graf. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat penyelesaiannya. Berikut graf yang mempresentasikan soal ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, seperti pada soal tadi, yaitu tampak pada gambar 4A, di mana ada sebuah graf yang belum diwarnai. Jadi tugas kita sekarang adalah kita mewarnai gambar graf yang pertama ini. Nah, pada gambar 4B itu hasil ketika kita sudah mewarnai graf tersebut dengan aturan algoritma Wells-Powell. Nah, tentunya mengapa bisa hasilnya seperti pada gambar 4B? Maka tentunya itu kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah pada algoritma Wells-Powell. Jadi di sini kita ikuti ya langkah-langkah yang pertama. Artinya kita melabel simpul sesuai dengan derajatnya. Kita perhatikan pada gambar yang pertama itu, pada simpul yang pertama kita akan melabelnya sesuai dengan derajatnya. Kita hitung derajatnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 derajatnya pada simpul yang pertama. Kita lihat sekarang pada simpul ke-6. Di situ ada 1, 2, 3. Ada 3 derajatnya. Lalu pada simpul yang kedua ada 1, 2. Berarti ada 2 derajatnya. Lalu
pada simpul kelima kita hitung derajatnya itu 1, 2, ada 2. Lalu pada simpul ketiga kita hitung ada berapa derajatnya, itu 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 derajatnya. Lalu pada simpul keempat ada berapa derajatnya, itu 1, 2, 3. Berarti ada 3. Nah, pada simpul pertama kita beri nama labelnya V1. Pada 6 kita beri labelnya V2. Pada simpul kedua kita beri labelnya V3. Pada simpul kelima kita beri labelnya V4. Pada simpul ketiga kita beri V5. Simpul keempat kita beri label V6. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memberi label pada setiap simpulnya, maka kita lakukan pewarnaan pada setiap simpul. Nah, yang pertama adalah pada simpul yang pertama, di mana tadi simpul yang pertama itu derajatnya itu ada 4. Kita memberi warna pada simpul yang pertama itu, misalnya kita warnai dengan warna A, di mana warna A ini kita misalkan dengan warna merah. Simpul yang harus kita perhatikan yaitu simpul yang tidak bertetangga dengan 1 itu adalah simpul 5. Tadi pada algoritma aturan algoritma Worspool ini, ketika kita mewarnai simpulnya itu maka tidak boleh bertetangga dengan algoritma tersebut. Jadi kita lihat algoritma, kita memberi warna yang sama kalau algoritma itu tidak bertetangga dengan simpul yang kita warnai. Jadi di sini saya memberikan warna pada simpul yang pertama itu adalah warna merah. Nah, jadi kita perhatikan simpul yang pertama itu tentunya bertetangga dengan 6, bertetangga dengan 2, bertetangga dengan 3, dan bertetangga dengan V dengan simpul keempat. Jadi yang tidak bertetangga dengan simpul yang pertama yaitu simpul kelima. Setelah kita sudah memberikan atau mewarnai simpul V1 dan V5, kita mewarnai simpul yang pertama dan simpul kelima, maka selanjutnya kita lanjut pada langkah seterusnya. Dimana tadi kan warna yang pertama kita warnai itu adalah simpul yang pertama kita warnai. Simpul yang pertama kita warna itu adalah simpul yang memiliki derajat tertinggi. Jadi tadi derajat yang paling simpul yang memiliki derajat paling tertinggi itu adalah simpul pertama. Seterusnya kita lihat apakah ada simpul lain yang tidak bertetangga dengan simpul yang pertama selain dengan simpul 5. Ternyata tidak ada, karena simpul 6, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4 itu bertetangga dengan simpul yang pertama. Jadi karena selesai sudah kita warnai pada simpul yang memiliki derajat tertinggi yaitu pada simpul pertama, maka kita lanjutkan pada simpul lainnya. Nah, kalau kita perhatikan tadi, selain simpul pertama, simpul yang memiliki derajat tertinggi itu ada simpul ketiga di mana memiliki derajat 4. Maka langsung saja kita mewarnai derajat ketiga, di mana pada simpul ketiga ini kita beri warna yang berbeda dengan simpul yang pertama tadi. Misalnya kita berikan warna B, atau warna B ini kita beri warna kuning seperti yang pada layar presentasi saya. Nah, jadi sesuai dengan langkah pada pewarnaan simpul yang pertama tadi, maka kita lihat apakah ada simpul yang tidak bertetangga dengan simpul yang ketiga. Jadi simpul yang tidak bertetangga dengan simpul ketiga ini tentunya nanti akan memiliki warna yang sama dengan simpul ketiga. Kalau kita perhatikan simpul 3 ini bertetangga dengan 2, bertetangga dengan 1, bertetangga dengan 4, bertetangga dengan 5. Jadi simpul yang tidak bertetangga dengan 3 ini adalah simpul ke-6. Maka simpul ke-6 ini kita beri warna yang sama dengan simpul ketiga. Lalu selanjutnya ada 2 simpul lagi yang belum diwarnai, yaitu ada simpul 2
dan simpul 4. Tadi kalau di simpul 4 memiliki derajat 3, ada 3 derajatnya, maka kita memberi warna. Selain merah dan kuning tadi, kita misalkan warna C ini adalah warna hijau. Jadi kita lihat apa simpul yang tidak bertetangga dengan simpul 4. Simpul 4 ini bertetangga dengan simpul 3, bertetangga dengan simpul 1, bertetangga dengan simpul 6. Jadi simpul yang tidak bertetangga dengan simpul 4 yaitu adalah simpul 2. Jadi kita akan memberikan warna yang sama seperti pada simpul keempat pada simpul kedua. Hasilnya seperti ini. Jadi pada graf tersebut semua simpul sudah selesai diwarnai. Selanjutnya itu kita perhatikan bahwa simpul 1, 2, dan 3 itu terhubung satu sama lain, sehingga paling sedikit dibutuhkan 3 warna berbeda untuk mewarnai graf G atau graf yang di atas, sehingga XG sama dengan 3. Jadi dalam mewarnai graf yang di atas itu dibutuhkan 3 warna yang berbeda. Selanjutnya yaitu terdapat tabel yang memuat nama simpul, banyak derajat simpul, dan warna pada setiap simpul. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh lagi dalam penerapan mewarnai graf dengan menggunakan algoritma Wallace-Powell. Gunakan algoritma Wallace-Powell untuk mewarnai graf di bawah ini. Nah, tentunya seperti pada contoh sebelumnya, maka tentunya kita akan memberikan label pada setiap simpul sesuai dengan derajatnya. Di sini sudah saya berikan label sesuai dengan derajatnya. Kalau kita lihat V2 ini ada 1, 2, 3, ada 3 derajatnya. Pada V3 ada 1, 2, 3, ada 3 derajatnya juga. Pada V1 ada 1, 2, 3, 4, ada 4 derajatnya. V7 ada 1, 2, 3, ada 3 derajatnya. V5 dari 2 derajatnya. Pada V6 ada 1, 2, ada 2 derajatnya. Lalu pada V4 ada 1, 2, 3, ada 3 derajatnya. Nah, jadi setelah kita memberi label pada setiap simpul sesuai dengan derajatnya, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mewarnai simpul. Kita memilih salah satu simpul yang memiliki derajat yang paling tertinggi, di mana tadi derajat yang simpul yang memiliki derajat paling tertinggi adalah pada simpul V1. Maka kita perhatikan pada simpul V1 itu kita beri warna misalnya warna merah. Jadi tadi pada aturan algoritma Wallace-Powell kita memberi warna yang sama terhadap sebuah simpul itu jika tidak bertetangga dengan simpul tersebut. Nah, kita lihat apakah apa simpul yang tidak bertetangga dengan V1. Ternyata kalau kita lihat simpul V3, V2, V4, V7 itu bertetangga dengan V1, sehingga kita memberi warna pada V5 dengan warna merah. Selanjutnya, langkah seterusnya yang kita lakukan yaitu sesuai dengan aturan algoritma Wallace-Powell. Kita ulang-ulang seperti pada contoh yang pertama tadi. Setelah kita memberi label pada setiap simpul sesuai dengan derajatnya, maka kita mewarnai, kita memilih salah satu simpul yang memiliki derajat paling tertinggi. Lalu kita lihat simpul lainnya yang tidak bertetangga dengan simpul yang berderajat tertinggi tersebut. Jadi kalau dia
bertetangga dengan simpul yang memiliki derajat tertinggi tersebut, atau yang simpul yang sudah kita pilih tersebut, maka kita tidak warnai dengan warna yang sama, namun kita beri warna yang lain. Kita ulangi hal yang sama pada setiap simpul lainnya hingga semua simpul tersebut berhasil untuk diwarnai semua. Dengan demikian, maka pada gambar 5B itu dapat diwarnai dengan 3 warna. Dan lebih jelasnya lagi, kalau kita melakukan atau menyajikan graf tersebut dalam bentuk daftar berdekatan, maka kita bisa melihat V1 itu berdekatan dengan V2, V3, V5, V1 itu bertetangga dengan V3, V2, V7, dan V4. V2 bertetangga dengan V3, bertetangga dengan V5, V3 bertetangga dengan V2, bertetangga dengan V1, dan bertetangga dengan F4. F4 bertetangga dengan V7, bertetangga dengan V1, bertetangga dengan V6, bertetangga dengan V3. V5 bertetangga dengan V2 dan bertetangga dengan V6. Lalu V6 itu bertetangga dengan V4 dan bertetangga dengan V5. Dan yang terakhir, V7 itu bertetangga dengan V1. Baik, demikian pembahasan saya pada algoritma Wallace-Powell. Saya ucapkan terima kasih.